Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rana. Tabel periode unsur. Apa yang dimaksud dengan periode unsur? Tabel periode unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom, konfigurasi elektron, dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. 1. Hukum periode dari de Bruner. Pada tahun 1829, John Wolfgang de Bruner mempelajari sifat-sifat beberapa unsur yang sudah dikenal saat itu. Dari unsur-unsur yang dipelajari, ditemukan suatu pola yang disebut triode de Bruner. Triode de Bruner adalah bila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka pada setiap kelompok terdapat 3 unsur adalah dengan massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Mengapa disebut triade? Ternyata tak ada lain karena 3 unsur yang sifatnya mirip ini disebut unsur sekeluarga atau triade. Berikut adalah tabel hukum triade oleh de Bruner. Teori yang ditemukan oleh de Bruner ternyata tidak sepenuhnya benar. Teori yang ditemukan memiliki kelemahan, yaitu tidak menjelaskan hubungan antara triade yang satu dengan triade yang lain. Teori triade de Bruner faktanya hanya berlaku untuk beberapa kelompok. Untuk yang dikenal pada masa itu, setelah ditemukan unsur-unsur baru ternyata tidak bisa diaplikasikan. Hukum oktav dari John Neoldes. Pada tahun 1965, John Neoldes menyusun daftar unsur yang lebih banyak melibatkan unsur-unsur yang sudah dikenal pada saat itu. Susunan Neoldes tersebut menunjukkan bahwa bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka setelah atom ke-8 akan didapatkan unsur yang mirip dengan unsur ke-1, unsur ke-9. Sifatnya mirip dengan unsur ke-2 dan seterusnya. Kecenderungan tersebut dinyatakan sebagai hukum oktav Neoldes sebagai berikut. 1. Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. 2. Li, Na, dan K memiliki sifat yang mirip dengan unsur Be, Ng, Mg, Ca, dan seterusnya. Daftar unsur yang disusun oleh Neoldes sebagai berikut. Kelemahan. A. Hukum oktav ini mempunyai kelemahan karena hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan jika diturunkan sifat terlalu dipaksakan. Misalnya Zn mempunyai sifat yang cukup berbeda dengan Mg dan Ca. B. Hukum oktav Neoldes hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom yang rendah di bawah 40. Tabel produk bentuk pendek dari Mendeleev dan Lothar Meitner. Pada tahun 1869, seorang ahli kimia dari Rusia dimiliki Lavanovich Mendeleev mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang unsur. Kemudian dia menuliskan pada kartu tersebut disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Kartu-kartu unsur yang sifatnya mirip diletakkan pada kolom yang sama yang kemudian disebut dengan golongan. Sedangkan pengulangan sifat menghasilkan baris sifat periode. Berikut adalah tabel yang ditemukan oleh Mendeleev. Sistem periode Mendeleev mempunyai kelemahan, yaitu ada unsur dengan massa atom relatif lebih besar terletak di depan unsur dengan massa atom relatif kecil karena susunannya didasarkan pada kenaikan massa atom relatif. Contoh, unsur Te yang massanya 128 di depan unsur 1 yang massa atomnya 127. 4. Tabel periode bentuk panjang atau modern dari Moseley. Pada tahun 1941, Harry Moseley melakukan eksperimen dan menyimpulkan bahwa sifat dasar atom adalah nomor atom dan bukan massa atom relatif. Menurut Moseley, bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara pribadi. Sistem periode modern dikenal juga sebagai sistem periode bentuk panjang, di mana terdapat lajur mendatar horizontal atau baris yang disebut periode dan lajur tegak vertikal atau kolom yang disebut golongan. Dalam satu golongan susun
Unsur-unsur mempunyai kemiripan sifat. 1. Periode. Periode adalah baris dengan nomor atom yang urut dari kiri ke kanan. Periode juga menyatakan banyaknya kulit yang tersisa elektron. Berikut ini tabel bentuk panjang atau modern dari Moseley. 2. Golongan. Golongan merupakan kolom yang berisi unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat. Golongan juga menyatakan elektron valensi atom ada dua golongan pokok, yaitu golongan A, golongan utama, dan golongan B, golongan transiasi. Semua unsur golongan B merupakan unsur pada golongan A. Nomor golongan menunjukkan banyaknya elektron pada kulit terluar elektron valensi yang sama. Berikut ini beberapa golongan utama yang masing-masing mempunyai nama khusus. A. Golongan 1A disebut golongan alkail. B. Golongan 2A disebut golongan alkail tanah. C. Golongan 3A disebut golongan aluminium. D. Golongan 4A disebut golongan karbon. E. Golongan 5A disebut golongan nitrogen. Golongan 6A disebut golongan kalkogen. G. Golongan 7A disebut golongan halogen. H. Golongan 8A disebut golongan gas mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.